Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Sukses Daily. Salam sehat, semoga sukses dan bahagia selalu. Kali ini admin ada di Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat dari program studi teknik elektro militer Universitas Pertahanan yang dipimpin oleh Kolonel Laut Heri Sudaryanto STM Han. Rombongan Unhan diterima oleh Kolonel Laut Rudi Sitanggang mewakili Karumkit Dr. Suyoto. Acara dimulai didahului dengan sambutan kedua belah pihak, dilanjutkan penyerahan plakat. Selanjutnya penyampaian sosialisasi oleh dosen teknik elektromiliter, Dr. Hendrana Cahyadi, STMSI yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan, Alfakes. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya melaksanakan kalibrasi peralatan kesehatan di rumah sakit kepada dokter dan operator peralatan kesehatan rumah sakit tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama akan kita ikuti penyampaian Bapak Hendrana. Namun saya mengingatkan untuk mendukung dengan menekan tombol like, subscribe, bell, share dan komen agar admin semangat untuk membuat konten baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya share tentang bagian peran penting kalibrasi alat kesehatan rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwasanya kalibrasi ini menjadi suatu standar MFK 8 ya. Kalau diakreditasi rumah sakit tentunya Unhan tadi saya dengar sudah mendapat info bahwa rumah sakit Dr. Suyoto sudah mendapatkan akreditasi paripurna ya, luar biasa nih di laboratorium kalibrasi swasta. Jadi kalau kalibrasi itu ada dua, Bapak Ibu ya, ada yang negeri itu BPFK, itu di bawah Kemenkes, sedangkan yang swasta ini di bawah Alfakes. Nah, Alfakes ini kami punya anggota 40 lab ya. Kemudian selanjutnya terakhir saya mendapatkan training di Inggris tentang medical calibration equipment tahun 2020. Baik, kita lanjut saja kepada materi ya. Sebelumnya saya ingin menggugah apa sih kalibrasi itu ya. Kadang-kadang kalibrasi itu disamakan dengan maintenance ya. Padahal kalibrasi dan maintenance berbeda ya. Jadi kalau saya ibaratkan siklusnya adalah kalibrasi itu UN, ujian nasional ya. Maintenance itu belajar. Bagaimana mungkin siswa siswa dapat lulus UN kalau tanpa belajar? Bagaimana mungkin alat ini bisa layak saat dikalibrasi kalau tanpa maintenance? Jadi sebenarnya core-nya adalah maintenance. Kalibrasi hanya mengukur KPI, hanya mengukur alat ini USG ini ya, ini akurasinya oke apa enggak? Jadi harus dibedakan. Jadi banyak sekali anggapan setelah alat dikalibrasi dapat label hijau, ini sini label hijau ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Wah, berarti alat ini aman setahun. Oh, enggak gitu. Saat ini hanya berlaku, tapi kalau tidak di maintenance rusak nih alat. Ya sama seperti mobil, kendaraan, ada namanya uji emisi. Ya. Bapak Ibu melakukan uji emisi 1000 kali, kalau nggak pernah ganti oli ya jebol juga mobil. Jadi hanya sebatas pengukuran, tidak ada jaminan bahwa alat ini akan aman selama setahun kalau tidak dilaksanakan maintenance. Ya. Next. Nah ini, ya silakan. Saya ingin menggugah tentang apa sih kalibrasi itu. Esensi dari kalibrasi itu. Ya. Ada sedikit film ya. Ya silakan diperhatikan. Karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak, "Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu?" Si peternak menjawab, "Maaf, Ibu Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan." "Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram?" Peternak tersebut menjelaskan,
Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak. Ya, baik. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu ya, bahwa kalibrasi itu harus ditunjang oleh peralatan khusus ya, dan standar metode kerja yang sudah distandarkan. Jadi tidak bisa kita klaim 1 kilo, kata siapa 1 kilonya. Nah ini kita mengacu ke standar internasional. Ya, jadi artinya ketika alat USG ini sudah dikalibrasi, artinya ketika ini di Singapura atau Filipina atau Australia sama, ukurannya 2 mili ya 2 mili gitu ya. Jadi itulah esensi kalibrasi. Pentingnya kalibrasi adalah Bapak Ibu di para medis adalah ketika terjadi salah diagnosa akan menjadi kesalahan terapi. Itu menjadi satu hubungan yang kita harus sadari Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau dilihat di sini ada angka-angka ya. Apakah angka ini benar gitu ya? Kadang-kadang pihak para medis dan dokter terlalu percaya dengan alat ini. Artinya dalam apa? Oh ini buatan Jerman, ini buatan Jepang, ini buatan Amerika. Angka ini adalah ketika saya tanya, dok atau sus, ini angka ini benar gak sih gitu? Oh benar dong, ini kan buatan Jerman gitu, ini buatan Amerika. Jawabannya benar adalah benar ketika setelah saya ukur. Ya, kita nggak tahu. Ini kan proses elektronik ya, dari elektronik muncullah angka. Benar nggak keluar misalnya heart rate 80? Itu adalah hasil heart rate 80, benar nggak? Kemudian ada sistol diastol 120 80, benar nggak 120? Itu kan angka. Yang keluar benar nggak 120? Itu perlu diukur. Ya, nanti kita ke sana. Jadi memang belum sosialisasi belum banyak yang tahu gitu deh. Bahkan petinggi-petinggi negara sendiri belum paham tentang kalibrasi itu. Jadi mereka masih menganggap kalibrasi adalah tera. Kalibrasi dan tera itu berbeda Bapak Ibu. Ya. Tera adalah pengukuran yang disertai oleh adjustment. Maka itu kalau di SPBU, di timbangan pasar ya, itu masuk ke tera. Kalau kalibrasi, Bapak Ibu hanya mengukur dengan satu standar berapa koreksinya, berapa nilai akurasinya, berapa nilai toleransinya. Jadi tidak ada proses adjustment kalau kalibrasi Bapak Ibu ya. Nah, SPBU begitu sudah dari Papua sampai Aceh sampai Papua, dari anak kecil sampai dewasa sudah paham SPBU wajib kalibrasi. Ya. Namun di komunitas rumah sakit yang resiko terbesar dari SPBU adalah mobil mogok atau dikomplain dengan pelanggan. Kalau resiko kita adalah tadi kesalahan diagnosa bisa menyebabkan KTD, menyebabkan malpraktek. Ya, ini belum tergugah gitu. Artinya dalam satu sisi nanti saya akan jelaskan satu persatu fakta bahwa di rumah sakit masih menganggap kalibrasi itu kegiatan yang belum diprioritaskan secara utama. Kalau bisa nanti saja bulan Oktober atau November atau bahkan Desember, banyak seperti itu kejadian. Tapi saya lihat di sini Sioto sudah melakukan kalibrasi nih bulan Juni ya. Saya lihat ada bukti di sini. Berarti alhamdulillah kesadaran dari pihak rumah sakit sudah tinggi tentang kalibrasi. Ini juga kita ke Komisi 9 juga sama untuk curhat ya, sedikit curhat tentang kalibrasi. Ini untuk Bapak Ibu pasti lihat ya. SPBU sudah ada, kalau pasti pas kita nggak akan ragu lah, berarti sudah di tera, akurasinya bagus ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak di rumah sakit ada lambang yang menyatakan bahwa alat-alat alkes di rumah sakit itu dalam keadaan aman? Karena sebagai regulator ya, tolong dong dibuat iklan lain masyarakat tentang kalibrasi. Masa iklan lain masyarakat tentang cuci tangan aja ada? Tentang cuci tangan loh, ada loh. Tapi kalibrasi kok nggak ada ya? Yang sangat penting dan sangat vital gitu. Karena tadi para dokter dan para medis itu semuanya tergantung dari ini. Selain dari kompetensi skill, tentunya
dunia kedokteran ini alat kesehatan menjadi tools yang paling utama. Ya. Tidak akan bisa optimal kalau tanpa ada ini. Kalau ini yang sudah error, sudah tidak akurasi, otomatis pertimbangan analisa para medis dan dokter akan menjadi salah. Karena ini jarang diberitakan Bapak Ibu. Ya, jarang diberitakan. Jadi kenapa jarang diberitakan? Ya, bekerja juga hari ini. Mereka lebih panik ketika AC lift-nya rusak. Padahal AC lift itu pasien tidak membayar. Walaupun sekedar tensimeter, rumah sakit rugi berapa juta per hari ketika ini mengalami kerusakan. Ya. Nah ini kenapa hal ini tidak muncul di permukaan? Saya ambil contoh misalnya infant warmer terbakar. Ini yang pasti disalahkan pertama adalah user, dokter atau para medis. Gimana nih? Oh kita sudah mengikuti SOP siapa? Paling yang kena pihak mechanical engineering karena tidak ada urusannya dengan para medis. Di Indonesia itu cuma satu jawabannya saya bilang. Ketika ada pasien meninggal, ya, atau terjadi KTD, ya, satu kata sakti Indonesia itu selalu sama. Mereka selalu bilang gini, kami sudah berusaha, takdir yang menentukan. Jadi jawabannya takdir loh itu. Kita nggak lakukan. Jadi setelah dikalibrasi, mereka dapat logo Tera, di sini namanya Tera ya, selama setahun. Tapi mereka tiap hari melakukan dari pagi, siang, sore, 3 kali sehari. Mereka mengecek namanya inspection. Ya, ini yang tidak dikerjakan oleh di rumah sakit yang mengenai alat. Inspection adalah benar nggak nih hasilnya masih akurasi sama dengan hasil kalibrasi sebelumnya. Mereka menggunakan apa? Tabung ukur 1 liter. Karena mereka tahu bahwasanya kalibrasi itu atau Tera itu berikutnya nggak ada yang jamin. Bisa saja ada over temperatur, bisa saja ada over current, ya. Sama dengan mereka, bisa saja setelah di Tera ada selang-selang yang keropos, selang-selangnya apa yang mampet. Maka mereka untuk make sure tiap pagi Bapak Ibu, mereka melakukan ukur benarnya 1 liter. Kita pernah nggak Bapak Ibu pagi-pagi tensimeter langsung digunakan, USG langsung digunakan. Jaminannya apa? Jaminannya apa Bapak Ibu? Nggak ada jaminannya bahwasanya ukurannya benar nggak 2 mili atau 10 mili. Benar nggak di sini 120, 80, nggak ada jaminannya Bapak Ibu. Nah itu ya, makanya nanti Bapak Ibu, kita jangan kalah dengan mereka Bapak Ibu. Mereka untuk memuaskan pelanggan, kita untuk nyawa loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang, berapa sih biaya kalibrasi itu? 300.000 Bapak Ibu. Berapa yang sudah dihasilkan oleh alat? Berapa? Dari 2 juta alat di Indonesia yang perlu wajib dikalibrasi, itu baru terkalibrasi 350.000. Ini datanya Bapak Ibu. Ini datanya. Ya. Ini hampir 2 juta sekarang. Baru 200 atau 350.000. Ya. Artinya banyak sekali yang peralatan yang belum terkalibrasi. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu, bahkan pekerjaan kalibrasi kalah dengan, kalau saya tanya rumah sakit tersebut untuk kalibrasi, mohon maaf, anggaran nggak ada atau anggarannya sedikit. Sehingga apa terjadi? Terjadilah mereka memilih lab-lab yang harganya murah. Ya. Dengan demikian apa? Kenapa kok mereka mementingkan cleaning service dan itu tidak ada yang pernah protes loh Bapak Ibu. Padahal cleaning service tidak pernah ditanya loh. Ketika MFK, ketika KARS tidak pernah ditanya secara langsung. Ini undang-undang bukan permen lagi, undang-undang di bawah UUD. Berkala BPFK dan swasta nih ya. Gambar keluar suara Doppler. Wah, berarti USG ini sudah kembali normal. Enggak begitu. Bicara medical equipment, kita bicara standarnya standar tinggi, Pak. Standar kedua setelah militer, Pak. Yang pertama militer, yang kedua adalah medical. Kalau kebanyakan kita laporkan ini, merah ya, rumah sakit cuma bilang, oh baik, kita masukkan laporan. Saya bilang kok, Bapak, Ibu nggak khawatir ya? Khawatirnya apa, Pak? Berarti kan ini alatnya sudah melakukan salah diagnosa dari bulan kapan? Berapa ratus pasien yang sudah dilaksanakan salah diagnosa? Berarti enggak sih? Kita ada panduan dari WHO namanya Equipment Management Number. Ya, nanti kita hitung sama-sama Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya misalnya Ibu, Bu, lampu Bu, pasti beda-beda ya, pasti beda-beda Pak. Dengan ada ini Bapak Ibu 20. Berarti karena dia WHO menstandarkan EM number atau equipment number adalah sama dengan di atas 12 atau sama dengan lebih besar dari 12,
itu wajib kalibrasi atau wajib maintenance. Itu jawaban secara ilmiahnya Pak. Ya, nanti kita buktikan Pak. Di sini lebih jelasnya seperti ini. Dengan alat ukurnya. Jadi misalnya ini tadi ya. Nah, ini adalah alat ukur untuk tensimeter. Ya. Benar nggak nih 120 di sini 120? Kalau di sini 120 di sini 80 berarti ada masalah di alat ini. Jadi membandingkan output alat ini dengan ini Pak. Ini adalah gold standarnya. Ini yang Bapak Ibu ketika nanti memilih ya perlu diingat nih Bapak Ibu tertomedis ya. Memilih lab kalibrasi yang bagus ya. Ini harus ditanya dikalibrasi nggak ini? Jadi jangan lihat dari harga. Kadang terjebak dengan rumah sakit dari harga. Harga labnya murah ya. Maka pemenangnya adalah dia. Tolong dilihat, oke murah boleh. Tolong dilihat dulu, alat ini kalibratornya harus terkalibrasi Bapak Ibu. Sangat-sangat bahaya loh. Standarnya saja sudah error. Itu nggak pernah ditanya oleh pihak rumah sakit. Dianggap merah. Walaupun kalau diukur mesti layak nih, mesti oke. Tapi karena kelistrikannya, jadi ketika alat ini bagus, akurasi tiba-tiba setrum. Ya, tiba-tiba ada arus bocor, kan nggak mungkin lah. Alat yang bagus kan sebenarnya arus bocor nggak ada. Jadi itu esensinya Bapak Ibu ya. Ini kan solid ya. Ini kecuali dia nanti ternyata ada penyok, berarti nggak boleh pakai nih. Karena sudah tidak akurat ya. Jadi kalau bata timbangan apa hancur ya. Nah, kalau elektronik ini wajib kalibrasi ulang. Nanti ada waktunya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun, tergantung nanti vendornya. Ya. Tapi wajib memiliki sudut kalibrasi yang berlaku. Ya. Kemudian selanjutnya untuk X-ray. Saya punya X-ray, Sujato, mana kalibrator? Harus ditunjukkan. Ini kalibratornya, terkalibrasi atau tidak? Nah itu adalah fungsi dari elektromedis Bapak, mohon izin. Mereka akan nanti membantu tim penerimaan. Mohon izin sekali lagi, tentunya kerjasama ini bisa berlanjut terus Bapak Ibu ya, ke depannya. Karena Kemenham memiliki prodi teknik elektro Bapak Ibu, jadi bisa dipergunakan nanti untuk kerjasama berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Izin. Formula-formulanya, hitung-hitungannya, standarnya sudah dimasukkan ke aplikasi tersebut, sehingga waktu untuk melakukan kalibrasi bisa lebih cepat dan lebih real time. Jadi hasilnya layak atau tidak layaknya bisa langsung kelihatan. Kita pakainya ini semua sih memang. Iya, nah ini Mungkin dari vendornya ada juga mungkin kali alat kayak gitu Pak. nah itu harus ditanya Pak pada saat nanti setelah Dia nggak mau ngasih tahu kita, takut ketahuan juga ntar kita cek sendiri Betul. malah gitu. betul. Ya Pak. Betul. Ini hak Bapak, Ibu. Ya, kita nanyain. Dalam nanti pemilihan ada prosedur pemilihan penyedia, tanya Bu, izinnya apa, kemudian kalibratornya terkalibrasi atau tidak. Tapi harusnya ada Pak ya. Harusnya ada Pak, harusnya ada. Harusnya ada. Mbak Wira. Jadi nanti siapapun penyedianya, perlu ditanya tadi sertifikat kalibrasinya, kalibrator terkalibrasi, setiap alat harus ada punya kalibrator. Misalnya Ibu punya tadi 70 jenis kan? Iya. Harus ada Bu, masing-masing alat karena beda-beda. Nah itu betul. Kadang-kadang itu nggak dicek Pak. Jadi mereka melakukan Ya stiker aja dia. stiker aja. Bapak Ibu bayar ratusan juta untuk sesuatu yang sebenarnya Punya aplikasi sendiri Pak, kita tarik ya Pak ya. harusnya. Jadi intinya sih mereka harus bisa men-trace alat ini. Ya. Iya. Untuk kita ngecek sendiri. Betul. Keabsahannya. Yang paling standar banget. Ya, maaf. Yang paling standar ya. Yang Iya. harus punya tuh yang mana? Yang standar tadi yang 4 tadi Bu, yang apa yang bentar. Yang sebentar. Punya lah Bu ini. Untuk apa? Untuk rumah sakit atau untuk alat? Ini aja Bu. Ini aja. Ibu beli cukup ini. Ya untuk tahap pertama, Pak. Karena akan kaget kalau makan sesuatu yang belum biasa di rumah sakit ini, penganggaran ini. Cukup ini, kalau memang ada anggaran lebih, Ibu yang beli yang kalibrator ini. Ini murah juga nih, sekitar 10 juta. Nih. Kalau nanti untuk ngecek lo Pak Ini kelistrikan, Bu. Jadi nanti seluruh alat ke sini, Bu. Jadi dimasukkan sini coloknya. Tidak membongkar alat ya Pak. Tidak. Masukkan. Tidak alat Pak. Jadi langsung mengukur arus bocornya berapa.
Kalau dia dalam taraf aman, ya bisa digunakan. Dipastikan alat ini tidak mengandung strum gitu, tidak keluar arus bocor. Ini nggak bisa Pak, bisa dicek. Bisa Pak, bisa Bu. Nanti kita cek. Nah ini yang tugasnya elektromedis, Pak Aji ya. Ini yang nanti melakukan ini, SA ini, tiap hari ini, atau dibuat rutin. Nah, oke, ICU kan banyak kan, memang itu elektromedis tenaganya jarang Bu ya. Kadang-kadang mereka bebannya juga 1 orang sampai 300 alat. Dia cuma 2 orang ya, tambah baru sekarang Pak. Siap. Iya, memang harus ditunjang ini Bu. Jadi ini jangan ini lagi Bu, kasihan. Ada apa? Ada kontribusinya jelas, ya kan? Kalau ini kan, mohon maaf, bisa dilakukan oleh yang lain Bu. Untuk STM atau apa, yang memang bisa dilakukan ini. Kalau mereka udah punya ilmunya untuk ini. Untuk apa? Untuk analisa ini. Kebocoran listrik ya Pak ya? Iya betul Bu, betul Pak. Nanti kalau ada dana lagi, mungkin beli yang ini. Karena ini kan paling banyak tensimeter ya. Jadi Ibu bisa melakukan verifikasi tensimeter. Bertahap aja Bu, bertahap ya. Nanti mana lagi infus pump, gitu ya Bu. Iya sih memang benar. Ya, sering kita tensi. Apa nama alat ini Pak? Nama alat Electrical Safety Analyzer Bu. SA tadi ya? ESA. Nanti kalau Bapak ini bisa hubungi kita juga bisa. Nanti kita kasih berapa vendor, ada berapa vendor Pak. Nanti Bapak bisa pilih. Nanti ada harga juga. Monggo. Lewat Pak. Iya. Nanti bisa hubungi saya. Kalau misalnya ini bisa pilih mana yang terbaik. 25-an ya, 25 juta. 25, yang paling simpel 25. Kalau ini agak mahal nih. Ada lagi yang model dia 25 cukup. Cukup. Android, ada yang Android nggak? Oh yang kali datang ini. Klik dia langsung keluar layak atau tidak layak. Jadi nggak ngitung lagi, langsung di sini sistem. Nanti setelah layak keluar sertifikat. Nah setelah keluar sertifikat, pakai yang tadi yang Play Store, Bapak Ibu tinggal scan seperti ini. Tadi yang scan, Bapak Ibu tinggal klik download seperti itu. Coba dari sisi user. Masuk dulu, login dulu. Nah ini nanti user kita